Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawat. Amma ba'du, hadirin jamaah Masjid Az-Zahra rahimakumullah. Sudah setahun kita tak ketemu. Dongengnya sudah sampai apa ya? Terakhir kita sudah bahas tentang perang Khandaq ya, perang Farid. Nah, tapi ada beberapa kisah yang terjadi sebelum itu yang mesti kita lengkapi supaya kita sempurna menuju ke sana. Yang pertama ingin kita bahas pada pagi hari ini adalah mengenai istri-istri Rasulullah SAW. Sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya bahwa Rasulullah SAW itu menikah pertama kali dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Ketika beliau masih berusia 25 tahun. Dan beliau tetap beristri Khadijah, tidak menambah sampai Khadijah wafat. Jadi kalau kita mengatakan bahwa poligami itu sunnah Rasulullah, maka ikutilah sunnah itu, pertahankan istri pertama sampai wafat. Kalau kita yang duluan ya berarti tidak makomnya. Kan gitu, orang itu kan mau enaknya saja. Nah, padahal contoh dari Nabi itu beliau menikah istri pertama sampai istri pertama wafat. Nah, sudah gitu perlu kita pahami bahwa satu-satunya kitab suci di dunia ini yang menganjurkan menikahlah satu itu hanya Al-Quran. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka nikahlah satu saja. Berarti orang yang menikah lebih dari satu itu orang pasti pede banget, sebab dia yakin bisa berlaku adil. Padahal ayat Qur'annya mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, dan itu mestinya ada pada diri kita masing-masing, fawahidah, maka nikahlah satu. Tetapi memang Islam ini mempunyai jalan-jalan keluar yang sifatnya kebaikan. Di antaranya adalah kebolehan menikah lebih dari satu sebagai jalan keluar. Pada akhirnya nanti memang penduduk itu akan lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Demikian sudah pernah terjadi di masa sahabat Nabi, karena banyaknya peperangan, banyak wanita yang menjadi janda.
Nah, janda inilah yang disantuni, yang dinikahi, bukan terus kemudian menikahi gadis-gadis 4 sekaligus begitu. Karena menyantuni janda-janda itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menikahi gadis itu hanya satu, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kira-kira sebulan setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah itu menikah lagi dengan wanita yang bernama Sa'udah binti Zam'ah. Berarti istri kedua Rasulullah SAW, atau istri pertama setelah wafatnya Khadijah itu adalah Sa'udah binti Zam'ah. Karena dijodohkan oleh Khawlah. Nah, kemudian Khawlah ini perempuan yang tinggi besar dan juga sudah berumur. Riwayat umurnya itu, Sa'udah ini riwayat umurnya itu beda-beda, yang macam-macam. Ketika dinikahi Rasulullah itu dia sudah berumur berapa, itu ada perbedaan pendapat. Apakah sudah di atas 40 atau di bawah 40, berbeda pendapat. Kemudian istri berikutnya yang ketiga adalah Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar. Nah, ini yang banyak menjadi kontroversi adalah riwayat yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari yang menyebutkan bahwa Sayyidah Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah ketika berumur 6 tahun dan tinggal satu rumah ketika berumur 9 tahun. Nah, riwayat ini meskipun sahih tetapi adalah berasal dari hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang perawinya tidak banyak, tidak sampai 10 orang, bahkan mungkin tidak sampai 3 orang. Nah, mengapa riwayat ini diperdebatkan? Karena ada riwayat lain yang menceritakan bahwa usia Aisyah itu berselisih 10 tahun dengan Asma binti Abu Bakar. Abu Bakar ini punya anak Asma punya anak namanya Abdullah, ya, punya anak namanya Aisyah. Nah, selisih umur antara Aisyah dan Asma binti Abu Bakar itu adalah 10 tahun. Ketika Rasulullah SAW hijrah, itu umur Asma itu diperkirakan 27 tahun. 27 tahun. Berarti ketika hijrah itu umur Aisyah sudah 17 tahun. Menurut saya riwayat ini lebih logis.
walaupun berbeda dengan yang ada di dalam Sahih Bukhari. Karena Sahih Bukhari bukan Al-Quran. Dan hadisnya kebetulan hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Apa bedanya hadis mutawatir dengan hadis ahad? Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh begitu banyak sahabat sampai kita tidak menemukan celah untuk menduga ada kesalahan ataupun ada kong kali kong antara satu dengan orang lain, sehingga riwayat itu mengada-ada. Itu mustahil ada pada hadis mutawatir karena begitu banyak yang meriwayatkan. Seperti Al-Quranul Karim itu mutawatir semua. Nah, hadis Al-Quranul Karim itu dalil qot'i. Al-Quran Karim itu dalil yang qot'i. Qot'i itu artinya pasti benarnya. Hadis mutawatir juga dalil qot'i, pasti benarnya. Tapi hadis ahad tidak. Hadis ahad walaupun sahih, dia itu dhonni, diduga saja kebenarannya. Sehingga apabila riwayat itu berkaitan dengan riwayat-riwayat yang lain atau bersesuaian dengan Al-Quran, maka dia bisa berubah menjadi qot'i, menjadi pasti. Tapi kalau dia tidak didukung oleh riwayat-riwayat yang atau banyak riwayat yang berbeda, maka bisa jadi ulama akan memilih yang lain tergantung konteks dan logis tidaknya sesuatu. Misalnya seperti orang menikahkan anaknya umur 6 tahun, kayaknya nggak logis. Ya kan? Kayaknya nggak logis. Lebih logis kalau umurnya 17. Nah, itu juga berkaitan dengan istri Rasulullah yang berikutnya, yakni Sayyidah Hafsah. Jadi saya ulangi ya, pertama tadi setelah Khadijah, Saudah, Aisyah, kemudian Hafsah. Nah, Hafsah ini diperlakukan mulanya oleh Sayyidah Aisyah itu sebagai pesaing, dan Hafsah pun memperlakukan Aisyah sebagai pesaing pada mulanya. Kalau mereka bersaing, itu berarti kira-kira usianya itu berdekatan. Kira-kira usianya berdekatan. Karena ada riwayat yang mengatakan bahwa Sayyidah Hafsah itu dinikah Rasulullah SAW ketika berumur 18 tahun. Dan itu logis, dekat sekali usianya dengan Aisyah, 17-18, dekat. Sehingga kita mendapatkan riwayat mengenai surah At-Tahrim yang menceritakan tentang konspirasi. Ada 3 versi yang kemarin sudah pernah kita ceritakan. Apakah itu Saudah dengan Aisyah melawan Hafsah, atau Aisyah dengan Hafsah melawan siapa namanya, Zainab binti Jahas, atau Aisyah dengan Hafsah melawan Maria al-Binti. Sehingga itu sempat membuat Rasulullah SAW meninggalkan istri-istri beliau sampai sebulan lamanya, sehingga mereka semua bertaubat. Nah, kita kembali ke riwayat mengenai Aisyah. Sehingga perdebatan mengenai usia Aisyah yang menganggap bahwa Rasulullah menikahi anak kecil itu bisa terselesaikan kalau kita mengambil riwayat yang 17 tahun itu.
Dan itu menurut saya lebih apa ya, lebih aman ya, lebih masuk akal gitu. Dan Aisyah ini adalah satu-satunya gadis yang dinikahi Rasulullah SAW, atau istri Rasulullah yang dinikahi beliau dalam keadaan masih gadis. Sayyidah Hafsah itu adalah janda, sebagaimana Saudah juga janda, ya, janda dari Sakron. Kalau Hafsah itu adalah janda dari suaminya, kalau saya namanya Abdullah bin Jahsh yang sebelumnya, yang meninggal pada peperangan Uhud. Dan ini semua ada kepentingannya. Pertama, mengenai Sayyidah Aisyah, kepentingannya adalah diharapkan nanti ada istri Nabi yang hidup lama setelah beliau, yang bisa menceritakan tentang hal-hal yang bersifat sangat pribadi, yang tidak bisa diceritakan oleh orang yang tidak bergaul secara pribadi juga. Kita tidak akan tahu bagaimana mandi besar Rasulullah SAW kalau tidak ada Sayyidah Aisyah. Kita tidak tahu bagaimana sifat sholat malam Rasulullah SAW, versi-versinya, kalau tidak ada istri-istri Nabi. Beliau sholat malam di rumah ini sekian rakaat, di rumah ini sekian, di rumah ini beda-beda, dan semua riwayatnya ada. Hanya bisa diceritakan oleh orang yang tinggal serumah, yang hidupnya harus panjang. Nah, ini orang-orang cerdas. Sayyidah Aisyah orang cerdas, hafalannya sangat kuat. Sayyidah Hafsah juga orang yang sangat cerdas, hafalannya juga sangat kuat. Bahkan Hafsah inilah penjaga Al-Quran, karena mushaf Al-Quran pertama kali yang terkumpul itu yang nyimpen adalah Hafsah. Mengapa Hafsah? Karena dia adalah istri Nabi yang paling pintar baca tulis. Karena dari kecil dia sudah belajar baca tulis. Ini Hafsah binti Umar. Jadi ada Aisyah binti Abu Bakar. Jadi Nabi ini mantunya Abu Bakar, kemudian jadi mantunya Umar. Ya. Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar bin Khattab. Kemudian istri Nabi yang berikutnya setelah Hafsah itu tidak banyak dikenal. Namanya adalah Zainab binti Khuzaimah. Jadi nama Zainab ini banyak ya. Istri Nabi yang bernama Zainab aja ada 2. Dan ini menimbulkan kerancuan terhadap sebenarnya Zainab yang mana yang diceritakan. Kadang-kadang menimbulkan kerancuan. Tapi yang banyak ceritanya itu adalah Zainab binti Jahsh. Itu istri Nabi yang paling cantik. Ya. Salah satu istri Nabi yang paling cantik itu yang bernama Zainab binti Jahsh. Sehingga itu adalah istri Nabi yang dianggap pesaing Sayyidah Aisyah yang paling kuat. Gampangnya pesaing Sayyidah Aisyah yang paling kuat namanya Zainab binti Jahsh. Tapi sebelum itu Rasulullah itu menikahi dulu Zainab binti Khuzaimah. Nah, siapa Zainab binti Khuzaimah ini? Dia ini adalah tidak banyak cerita tentang Zainab binti Khuzaimah. Hilang. Tadi ada kok jadi hilang.
Jadi bisa diingat ya, namanya siapa? Zainab binti Khuzaimah. Jadi ada Zainab binti Jahas, ada Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah ini adalah Zainab binti Khuzaimah bin Haris. Ibunya bernama Hindun bin Auf bin Harith. Jadi ada Haris, ada Harith. Dia pertama menikah dengan Tufail bin Al-Haris. Bingung kan? Banyak Al-Haris ya. Tufail bin Al-Haris, kalau Bapak sekalian ingat, Al-Haris adalah anak laki-laki pertama dari Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu punya istri 6, anaknya 18. Salah satunya bernama Abdullah. Abdullah nanti punya anak namanya Muhammad. Paham ya? Abdul Muthalib punya anak jumlahnya 18. Salah satunya bernama Abdullah. Ada istrinya 6 ya. Nah, dari istri yang bernama Fatimah itu dia punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad. Nah, anak pertama, anak laki-laki pertama dari Abdul Muthalib itu namanya Al-Haris. Al-Haris inilah yang pernah diajak oleh Abdul Muthalib untuk menggali air Zam-Zam. Jadi Abdul Muthalib dan anaknya yang bernama Al-Haris itulah yang menemukan air Zam-Zam setelah lama hilang. Dan setelah itu dia bernazar kan, kalau saya punya anak sampai laki-laki sampai 10 akan saya korbankan 1. Yang masih ingat ya. Nah, ternyata waktu itu dia tidak yakin punya anak sampai 10, karena waktu dia nazar istrinya baru 1, anak laki-lakinya juga baru 1. Ternyata benar-benar 10 anaknya, karena istrinya 6. Anaknya laki-laki maksudnya, yang perempuan 8. Maka Abdullah itulah yang kemudian dikorbankan kan gitu. Makanya Nabi SAW bersabda, Ana ibnu Dhabihin. Saya ini keturunan dari 2 orang yang dikorbankan, yaitu Ismail dan Abdullah, bapaknya itu ya. Cuman Abdullah akhirnya diganti dengan 100 ekor unta. Nah, kembali kepada Al-Haris, berarti Tufail yang menjadi suami pertama dari Zainab binti Khuzaimah itu adalah jauh lebih senior daripada Nabi Muhammad. Dia itu kakak sepupunya Nabi Muhammad, tapi yang senior. Kenapa? Karena berasal dari anaknya Abdul Muthalib yang nomor 1. Jadi sepupu senior lah, sepupu. Nah, Zainab binti Khuzaimah ini karena tidak punya anak, itu Tufail itu akhirnya menceraikannya. Jadi dia ini diceraikan oleh Tufail karena dianggap mandul. Padahal yang mandul belum tentu Zainab, bisa jadi Tufailnya. Kan zaman dulu kan tidak ngerti kita ya, belum ada ilmu kedokteran yang sampai ke sana. Tapi pokoknya Tufail ini menyalahkan istrinya, dicerailah si Zainab binti Khuzaimah itu. Nah, ketika Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, Zainab ini termasuk orang yang pertama kali beriman. Jadi dia ini adalah sepupu ipar, ya ipar sepupu gitu ya, ipar sepupu karena istrinya sepupunya Nabi kan, berarti termasuk keluarga dekat. Nah, dia termasuk golongan as-sabiqun al-awwal karena beriman. Nah, Tufail ini punya adik namanya Ubaidah bin Al-Haris. Ubaidah ini juga termasuk as-sabiqun al-awwalun, golongan yang pertama kali masuk Islam. Ubaidah bin Al-Haris, sepupunya Nabi. Dia ini kemudian menikahi Zainab untuk menghormati kakaknya. Kakaknya Tufail itu ya. Dia menikahi Zainab.
juga menjaga nasibnya ini, supaya tidak menjadi janda gitu. Nah, Zainab binti Huzaimah ini mempunyai gelar yang luar biasa. Dia bergelar Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, karena dia orang yang sangat dermawan. Dan gelarnya ini diperoleh sebelum dia masuk Islam. Jadi sebelum dia masuk Islam, sebelum hijrah pun dia sudah bergelar Ummul Masakin, saking dermawannya Zainab. Sekarang bayangkan Bapak-bapak sekalian, kalau dia sebelum kenabian saja sudah menikah, kira-kira umurnya berapa itu? Zainab binti Huzaimah. Sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi, dia sudah menikah. Berarti umurnya sudah lumayan tua gitu kan ya. Nah, Ubaidah bin Al-Haris ya, saudara dari Tufail, juga sepupu dari Nabi SAW, itu sering mendampingi dakwah Rasulullah SAW dan turut hijrah ya. Pada tahun pertama Hijriah, pada bulan Syawal, dia adalah yang memimpin Sariyah ke Robih ya, di mana Sa'ad ibnu Abi Waqqas menembakkan panah pertama dalam sejarah Islam. Itu komandannya adalah Ubaidah bin Al-Haris. Dan kalau Bapak-bapak ingat, pada waktu perang Badar itu ada 3 pasukan kafir yang maju ya, yakni Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah ya, kemudian Utbah bin Rabi'ah. Jadi Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Ini 3 orang pendekarnya kaum kafir Quraisy pada saat duel awal perang Badar. Yang maju dari Islam itu 3 orang. Pertama orang-orang Ansor, tapi ditolak oleh pasukan kafir. Mereka kita ingin berhadapan dengan saudara-saudara kami yang berasal dari kaum Quraisy. Kalian tidak setanding dengan kami. Maka majulah 3 orang, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, dan Ubaidah bin Al-Haris, juga sepupu Nabi. Jadi yang maju perang ini adalah suaminya Zainab binti Huzaimah. Nah, di dalam perang Badar itu Hamzah dengan mudah membunuh Syaibah bin Rabi'ah, Ali bin Abi Thalib dengan mudah membunuh Al-Walid bin Utbah. Nah, sementara Ubaidah bin Al-Haris ini duel dengan Utbah bin Rabi'ah. Nah, dalam duel itu Ubaidah ini kalah, yakni dia itu disabet kakinya, terluka parah sampai putus kakinya Ubaidah. Kemudian Hamzah dan Ali menghadapi Utbah ini tadi dan membunuhnya. Itu adalah korban pertama dalam perang Badar. Dan akhirnya Ubaidah bin Al-Haris ini dibawa pulang, tapi tidak lama kemudian dia meninggal. Jadi dia tidak meninggal di medan perang, tapi lukanya itulah yang membawanya syahid. Luka di perang Badar itu. Maka Zainab binti Huzaimah kembali menjadi janda. Jadi dia janda dari Tufail bin Abdul Muthalib, kemudian menjadi janda dari Ubaidah bin Al-Haris ya. Ada juga riwayat bahwa ia kemudian dinikahi oleh Abdullah bin Jahas. Abdullah bin Jahas itu
anak dari Umaymah bin Abdul Muthalib, juga sepupu Nabi, tapi dari pihak bibi, kakak dari Zainab binti Jahas. Nah, muter aja ya. Nah, tapi kita juga tahu bahwa Abdullah bin Jahas itu meninggal di dalam peperangan Uhud. Maka Zainab janda lagi dan mulai sakit-sakitan. Dia orangnya biasa, enggak tinggi, enggak semampai begitu, juga tidak terlalu cantik, Zainab binti Husaimah. Tapi dia orang yang sangat mulia. Dia telah menikah dengan cucu-cucu dari Abdul Muthalib. Pertama dengan anaknya Al-Haris 2 kali, kemudian dengan anaknya Umaymah. Umaymah ini juga anaknya Abdul Muthalib, tapi perempuan. Ya. Kemudian dia menikah dengan Rasulullah SAW, yang juga adalah cucu dari Abdul Muthalib. Jadi dia menikah dengan 4 orang cucu dari Abdul Muthalib. Ini Zainab binti Husaimah, luar biasa. Nah, karena dia tidak terlalu menarik, maka Sayyidah Aisyah itu tidak menganggap dia sebagai pesaing. Demikian pula Hafsah tidak menganggap dia sebagai pesaing. Jadi ini dah pupuk bawang lah. Dia kemudian dilamar oleh Rasulullah SAW, dinikah dengan wali pamannya, ini Qabisah bin Amr. Maka kedudukannya meningkat di kalangan masyarakat, namun kedermawanannya tidak berkurang. Dan gelarnya Ummul Masakin itu adalah gelar yang dia terima sebelum dia masuk Islam, itu tetap disematkan kepadanya. Bahkan Rasulullah SAW memberinya gelar itu juga, Ummul Masakin. Tetapi sayang, hidup Zainab ini tidak lama. Dia adalah istri Rasulullah SAW setelah Khadijah yang wafat paling awal, yakni masih menjadi istri Rasulullah, dia wafat. Jadi dia menikah dengan Rasulullah itu kira-kira hanya 3 bulan. Setelah itu dia wafat. Nah, ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya, itu ada riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara kalian yang lebih dahulu bertemu denganku di hari kiamat kelak adalah yang paling panjang tangannya. Nah, kalau diukur yang paling panjang tangannya itu siapa? Kalau diukur beneran, kalau secara fisik yang tangannya paling panjang itu adalah Saudah, karena dia posturnya paling tinggi. Kan tinggi besar ya, Saudah, istri Nabi yang pertama setelah Zainab, setelah Khadijah. Itu paling tinggi, tangannya paling panjang. Tapi ternyata yang meninggal duluan, istri Nabi yang meninggal duluan setelah Khadijah adalah Zainab binti Husaimah. Dan istri Nabi yang meninggal pertama setelah Rasulullah wafat tidak lain adalah Zainab binti Jahas. Tahu nih ya urutannya ya. Istri Nabi yang meninggal pertama kali adalah Khadijah. Yang meninggal ketika Nabi masih hidup selain Khadijah adalah Zainab binti Husaimah. Yang meninggal dunia setelah Rasulullah wafat pertama kali adalah Zainab binti Jahas. Jadi Khadijah, Zainab. Nah, karena itu ada perbedaan pendapat tentang siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah mengatakan, kami pun mengukur tangan siapakah yang paling panjang. Ya.
Ternyata tangan yang paling panjang menurut pendapat kami adalah tangan Zainab. Zainablah yang paling panjang tangannya di antara kami, karena ia sering beramal dan bersedekah dengan tangannya. Bukan dalam arti yang panjang secara fisiknya, karena dia yang paling sering beramal dan bersedekah dengan tangannya. Nah, siapakah ini? Apakah Zainab binti Huzaimah atau Zainab binti Jahsh? Bisa jadi dua-duanya benar, karena dua-duanya kebetulan ahli sedekah. Jadi pada masa pemerintahan Umar itu ada jatah keluarga Nabi. Salah satunya diterima oleh Zainab binti Jahsh. Itu sama Zainab itu diterima langsung disedekahkan semua. Hasil yang diberikan oleh dari Umar itu, dari Khalifah Umar, berikan semua, dibagi, disedekahkan semua. Maka baik Zainab binti Huzaimah maupun Zainab binti Jahsh, kedua-duanya adalah ahli sedekah, ahli beramal. Ya, yang pertama bergelar Ummul Masakin. Nah, itu adalah kisah tentang Zainab binti Huzaimah, ya, istri Nabi yang keberapa berarti? Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab binti Huzaimah. Yang ke-5. Nah, yang ke-6, ya, yang ke-6 itu namanya adalah Ummu Salamah. Yang ke-6 namanya adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah sendiri nama aslinya adalah Hindun. Ya. Nah, bagaimana kisah yang Ummu Salamah? Kita akan carikan ceritanya. Jadi yang ingin saya sampaikan itu, yang pertama tadi itu adalah hendaknya kita memilih riwayat-riwayat tentang Nabi itu adalah yang paling menjaga kehormatan keluarga Nabi, tapi juga harus yang paling logis, ya, yang paling logis atau yang paling masuk akal. Sekarang kita akan bahas mengenai Ummu Salamah. Manakah dia? Tidak ada ya? Oh, ini dia. Kalau tidak salah sudah saya ceritakan belum ya? Mulai dari pengharaman Khamar ini. Pengharaman Khamar sudah belum? Belum ya? Baik, kita akan ceritakan mulai dari pengharaman Khamar. Terdapat perbedaan pendapat mengenai kapan Khamar mulai diharamkan. Tahapnya dimulai dari surah An-Nahl ayat 67, "Peminta maratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun." Dan dari buah kurma dan anggur kalian buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran bagi orang yang memikirkan. Jadi pertama ayatnya, dan dari buah kurma dan anggur kalian buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Pengharaman bukan, belum, ya. Tapi memberi informasi bahwa minuman khamar itu bisa dibuat dari tamar, bisa dibuat dari anggur, bahkan bisa dibuat dari gandum. Tapi ada kata-kata memabukkan, sakar, memabukkan.
haramkan dalam 3 tahap. Pertama, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, berarti masih selama di Mekah masih belum ya, karena itu masih banyak sahabat yang mabuk. Sedangkan mereka dalam keadaan masih minum khamr dan makan dari hasil judi. Bahkan judi pun belum diharamkan di awal hijrah. Lalu mereka menanyakan kedua perbuatan itu kepada beliau Nabi SAW, yakni di surah Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr, minuman yang memabukkan, dan maisir, dan perjudian. Qul, katakanlah, fihima ithmun kabir. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar, wa manafi'un linnas, dan juga kemanfaatan bagi manusia. Baik huma akbar min nafihima, dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan ini dianggap belum tegas larangannya, sehingga orang-orang mengatakan bahwa Allah belum mengharamkan kepada kita. Buktinya apa? Mengatakan masih di dalamnya ada kemanfaatan bagi manusia. Walaupun disebutnya pada keduanya terdapat ismun kabir. Nah, suatu hari ada seorang lelaki muhajirin menjadi imam sholat maghrib. Dalam qiraahnya ia melantur karena mabuk kok jadi imam, ya kan? Tidak selesai sholat. Konon yang dibaca surah Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma a'badtum wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma a'badu. Tidak selesai, muter terus di situ. Tidak pernah sampai ke lakum dinukum yatim. Tapi begini, bapak-bapak sekalian, jadi para sahabat dulu itu memang unik. Sholat sama Nabi itu kadang-kadang itu Nabi itu didahului. Jadi jangan dibayangkan sholat itu tertib dari awalnya, enggak. Jadi Nabi takbir gitu ya, misalnya sholatnya 4 rakaat gitu, ya mereka juga takbir. Wah, nanti Nabi dapat 1 rakaat, mereka bisa jadi sudah dapat 3 rakaat atau 4 rakaat. Setelah itu nungguin sampai begitu salamnya bareng. Itu mulanya begitu. Terus ngapain setelah itu? Ngobrol. Jadi orang sholat ngobrol. Ya namanya juga awal-awal juga. Dan itu berlaku begitu sampai ada sahabat yang makmum masbuk, ketinggalan masbuk, dia itu ikut gerakan Nabi sampai salam, kemudian dia nambah. Sebelumnya tidak ada nambah, tidak ada cerita nambah. Jadi misalnya ketinggalan 1 rakaat, jadi dikejar, salamnya bareng. Ketinggalan 2 rakaat, dikejar juga, salamnya bareng. Pada mulanya begitu. Nah, ada sahabat yang melakukan, kalau tidak salah namanya Mu'adz bin Jabal. Itu dia mengikuti gerakan Nabi sampai salam, terus dia nambah. Dan itu kemudian menjadi hukum yang ini tadi. Dan mereka kalau sudah nyalep itu ngobrol. Jadi sembahyang itu, sholat itu, Nabi baca Fatihah, baca surah, mereka ngobrol habis sholat. Maka turunlah surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran, simak, dengarkan. Wa ansitu la'allakum turhamun. Dia maka kamu akan mendapatkan rahmat. Jadi surat itu, ayat itu bukan larangan makmum baca Fatihah, bukan. Tetapi perintah agar orang yang di belakang ini tidak ngobrol, tapi dia menyimak. Ya. Nah, adapun makmum
baca Fatihah itu tetap wajib hukumnya, karena ada hadis dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa tidak sah orang yang sholat itu kecuali dia membaca Ummul Quran. Bagaimana kalau kami menjadi makmum? Ya bacalah secara pelan, kata Abu Hurairah begitu. Berarti baca Fatihah bagi makmum juga wajib. Nah, kalau yang surah Al-A'raf 204 itu ceritanya karena memang dulu orang itu suka bicara sendiri ketika sholat, maka dilarang. Tapi ada juga yang menafsiri bahwa surah Al-A'raf ayat 204 itu terkait dengan khutbah, karena bunyinya sama persis dengan hadis tentang khutbah. Hadis tentang khutbah kan itu. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit fal imamu yaktubu faqad lahu faman lahu fala jum'atalah ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah. Kan persis itu ya, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. La'allakum turhamun rahimakumullah sama kan, ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah. Maka sebagian ulama menafsiri bahwa yang dimaksud Al-Quran di dalam surah Al-A'raf ayat 204 itu tidak lain adalah khutbah. Wa idza quri'al Quran, ketika dibacakan khutbah kepada kalian ya, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Nah, ini beda-beda pendapat ya tentang masalah itu. Maka mendalil itu penting untuk mengkaitkan ayat dengan hadis yang kira-kira ini bunyinya cocok apa enggak, bunyinya sama apa tidak, itu kan biasanya kan dia berkaitan kalau bunyinya itu seirama atau sama atau seirama atau senafas, senada gitu ya. Nah, selain itu turunlah surah An-Nisa ayat 43 yang lebih keras, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulu, sehingga kalian ngerti apa yang kalian ucapkan. Wala junuban illa abil sabirin hatta taghtasilu, dan seterusnya. Fa'in kuntum mardo aw ala safarin, kalau kalian sakit atau dalam perjalanan, au jaa ahadun minal ghaid, atau kalian habis buang air, aw lamastumun nisa, atau habis bersentuh dengan wanita, falam tajidu ma'an, tidak ketemu air, fatayammamu sha'idan, maka bertayamumlah dengan debu tanah thayyiban yang baik, famsahu biwujuhikum wa aidikum, usaplah wajah kalian dan tangan kalian, innallaha kana afuwan ghafur. Jadi berarti orang yang mabuk itu tidak sadar, ya kan? Kalau orang sakit, orang bepergian, kemudian dia habis buang air ini hadas besar apa hadas kecil? Hadas kecil. Aulamastumun nisa, atau bersentuh dengan wanita, hadas besar apa hadas kecil? Hadas kecil. Falam tajidu ma'an, tidak ketemu air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Maka kedudukan lamastumun nisa ini sejajar dengan ja'akum minal ghaid, yakni sama-sama hadas kecil. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, yang dimaksud dengan lamasa di sini adalah hadas besar, yakni bersetubuh. Ini ada beda pendapat ya antara Imam Syafi'i dengan muridnya. Maka menurut mazhab Syafi'i, bersentuh laki-laki dan perempuan itu batal wudu, karena ayatnya bunyinya aula mastumun nisa, atau kamu telah menyentuh perempuan. Menyentuh ini lamasa. Lamasa itu menyentuh, ini lamasa.
Tapi kalau menurut Imam Hambali, la masa yang dimaksud di sini adalah bersetubuh, yakni memang persentuhan kulit secara keseluruhan, laki-laki perempuan bersetubuh. Kalau tidak ketemu air, ya tayamum. Cuma di sini kalau la masa di sini dianggap bersetubuh itu agak janggal, sebab pendahuluannya adalah wa in kuntum mardo, kalau kalian sakit. Masa orang sakit bersetubuh? Ya kan? Au ala safarin, atau dalam perjalanan. Sempet-sempetnya gitu ya. Ya kan? Terus tidak ketemu air. Ya kan, orang tidak ketemu air itu kan dalam kondisi yang tidak bebas gitu kan. Kalau orang suami istri berhubungan biasanya dalam kondisi yang bebas gitu ya. Ya, tapi ini adalah akhir dari ayat yang pendahuluannya adalah wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. Ya, la taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan kalian sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk. Jadi kemudian turunlah ayat yang lebih tegas, yaitu Al-Maidah ayat 90, 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan kalian dapat keuntungan. Maka barulah mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, kini kami berhenti. Sebab Al-Quran mengatakan, fal antum muntahun, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Walaupun ternyata banyak juga yang berhentinya lama, ya, seperti ada sahabat Nabi yang namanya Nuaiman itu mabuk, tapi nemenin Nabi kemana-mana, tapi tetap mabuk. Dihukum rajam, dihukum apa? Ya dicambuk itu, nanti mabuk lagi. Gitu. Tapi kemudian karena mahabbahnya atau cintanya yang besar kepada Rasulullah SAW, ya Allah memberinya hidayah pada akhirnya. Tapi dia sering menemani Nabi itu dalam keadaan mabuk, ya. Dan tetap didakwai oleh Nabi. Jadi janganlah kita itu berdakwah itu milih-milih ke orang yang datang ke masjid aja didakwai. Ya kalau datang ke masjid aja didakwai, ya dia sudah mau ke masjid aja berarti menunjukkan tanda bahwa dia sudah dapat taufik, ya kan. Tapi dakwailah orang-orang juga ya. Maka itu kadang-kadang ada para wali itu yang berdakwah datang ke lokalisasi, datang ke tempat, ke night club, ke ini. Dia berdakwah di situ. Atau kalau nggak berdakwah, dia di situ datang hanya untuk mendoakan. Ya, pernah ada satu ketika itu Syekh Kiai Haji Zaini Abdul Ghani itu pernah datang menjenguk, mau mensolati jenazah orang yang semua orang menganggap di situ bahwa dia ini orang fasik karena kerjanya adalah ke tempat-tempat kayak gitu itu, ke night club gitu, ke tapi dia datang serombongan khusus untuk mensolati dia. Ini wali katanya, kata si Haji Zaini, apa guru sekumpul itu. Istrinya juga wali katanya. Ternyata dia ke situ itu tidak berbuat maksiat, tapi dia hanya mendoakan agar semua orang di situ berubah menjadi baik. Coba bayangkan. Jadi memang kita ini punya tugas yang berat, ya. Termasuk berdakwah ke tempat-tempat yang seperti itu hanya bisa dilakukan juga oleh orang-orang yang istimewa, yang berat, yang tidak ringan loh. Kalau nggak, lu kan tergoda nanti, tergoda minum, tergoda zina, tergoda berat. Kalau kita mah yang nggak punya kemampuan jangan coba-coba deh, ya. Sebab perintah bagi kita adalah jauhilah kemaksiatan, termasuk menjauhi tempat-tempat yang seperti itu.
Tapi bagi orang yang sudah dia mampu, dekatannya tinggi dengan Allah, dia bisalah berdakwah ke tempat-tempat seperti itu. Karena dia tidak akan tergoda, dia sudah dijaga oleh keikhlasannya. Beberapa waktu yang lalu saya itu ada acara di Semarang. Di Semarang itu ada daerah, ada daerah namanya apa, Bandungan apa ya? Nah di sana itu di agak naik gitu ke arah gunung gitu ya. Itu ada lokalisasi. Banyak bekerja seks komersial. Terus kita rapat di situ. Saya itu rapat dengan anggota DPR. Itu sama orang Kanwil Kementerian Agama di situ. Juga orang dari Kementerian Agama, kantor agama Semarang juga ada di situ. Nah, kita ngobrol di situ. Ternyata sebab-sebab mereka menjadi seperti itu bukan hanya perkara ekonomi. Jadi ada yang karena diputus pacarnya, tapi karena dia sudah pernah melakukan itu dengan pacarnya, kemudian dia melampiaskannya ke menjadi seperti itu. Ada yang kecewa dengan apa gitu, macam-macam sebabnya. Dan banyak dari mereka pintar ngaji, bisa baca Quran. Ada juga yang waktu ditanya, ini mana kok nggak ada? Kok lagi ini izin kemana? Ngantar anaknya ke pesantren. Coba bayangin. Ibunya gitu. Ada ditanya. Yang sudah tua-tua itu ditanya. Ibu kan udah berumur, ngapain masih di sini? Kenapa enggak? Ternyata mereka punya pelanggan khusus. Ya, supir-supir truk gitu ya. Atau orang yang anak-anak muda yang nggak mampu bayar ini ingin nyoba gitu. Ada juga, ya Allah. Nah itu gimana ngangkatnya? Nggak bisa. Harus dirubah. Banyak yang harus dirubah. Lingkungannya juga dirubah, ininya dirubah, mengangkatnya itu nggak bisa. Wih ini haram gitu, nggak semudah itu. Oh, nyatanya juga anaknya ke pesantren, berarti kan ngerti halal haram ya kan? Ajibnya. Nah ini adalah tugas. Jadi zaman dulu juga demikian. Maka Rasulullah SAW itu juga menemani orang-orang itu, tapi mendakwahinya, mendoakannya, berusaha merubah mereka menjadi orang yang baik. Atau paling tidak bisa bertaubatlah di akhir hidupnya. Nah ini tentang perkara larangan khamr. Ya. Nah khamr sendiri adalah minuman yang memabukkan. Maka kalau bukan minuman ya tidak termasuk kategori khamr. Ya. Jadi jangan kita mengharamkan sesuatu yang bukan khamr. Misalnya ada minuman minyak wangi beralkohol, ya tidak apa-apa, orang bukan khamr. Memang Anda mau minum itu minyak wangi kan tidak mungkin. Ya kan? Minyak wangi bukan khamr. Minyak wangi beralkohol, ya tidak apa-apa. Yang haram itu kan khamr, bukan minyak wangi. Ya, karena minyak wangi tidak diminum. Nanti kalau semua yang beralkohol itu haram, Anda tidak boleh makan durian. Ya, durian itu beralkohol. Tape menjadi haram, tape beralkohol. Memang tape haram kan tidak? Karena dia bukan khamr.
tentang ternyata kita belum sampai ke Ummu Salamah ini jadinya, karena setelah itu baru kita cerita tentang Ummu Salamah. Jadi ini kan masa-masanya adalah masa-masa sebelum terjadinya perang Khandaq. Semua peristiwa yang kita ceritakan tadi itu sebelum terjadinya perang Ahzab atau perang Khandaq. Nah, silakan kalau ada hal yang mau ditanya, 1-2 pertanyaan. Assalamualaikum Tat. Tadi Ustadz bilang sahabat Nabi yang masih mabuk, Nuaiman, itu kalau nggak salah yang suka melucu juga ya Tat? Berapa? Sahabat Nabi yang suka melucu. Iya. Yang dalam kuburnya itu kalau nggak salah, disempat didengar sama Nabi bercandain malaikat. Ya. Nabi Muhammad itu kadang-kadang diajak ada orang jualan itu, ayo ya Rasulullah, ini kita beli makanan. Kan dibelikan ya kan, setelah makan itu bayar dong Rasulullah. Jadi ngajak tapi nabinya disuruh bayar. Habis makan bayar dong. Pernah ada orang buta itu nanya tempat kencing, sama dia dituntun ke tengah masjid. Kan kurang ajar itu. Habis itu pokoknya kalau ketemu Nuaiman itu tak pukul orang itu. Sama dia dibawain lagi, kamu ingin ketemu Nuaiman? Iya, ini orangnya. Dibawa ke siapa tahu? Dibawa ke Utsman bin Affan. Jadi yang dipukul Utsman bin Affan sama orang itu. Kurang ajar banget itu Nuaiman. Orang yang paling iseng. Tapi juga di masa Umar bin Khattab pun masih ada sahabat itu yang mabuk, ya, yang kemudian dia yang tidak mau dihukum, ya, namanya Qudamah. Jadi Jarud itu melaporkan Qudamah. Qudamah ini saudaranya Umar. Dia itu masih mabuk, padahal dia diangkat jadi gubernur di Yaman kalau nggak salah. Itu saudaramu mabuk, kamu ada saksi? Ada. Siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah dipanggil. Bener, kamu lihat Qudamah mabuk? Iya memang mabuk, tapi aku nggak lihat dia minum. Pada waktu dia minum aku nggak lihat. Oh, berarti kesaksianmu nggak bisa diterima. Dan saksi harus minimal 2 orang, ya kan? Saksi itu minimal 2 orang, kan gitu kan? Seperti tadi saya bacakan di ayat di sholat tadi kan. Wal yaktub bainakum katibun fil ardi wala yaqtub ayyaktuba kama 'allama Allah fal yaktub fal takila rabbul muslimin fa in kana sama teman harus wastashhidu syahidaini min rijalikum, maka persaksikanlah perkara itu dengan 2 orang saksi min rijalikum, laki-laki. Fa illam yakuna rajulaini, kalau tidak ada 2 laki-laki, farajulun wa imra'atani, maka 1 laki-laki dan 2 perempuan. Nah ini saksinya cuma Jarud, tak bisa. Jarud tidak cukup. Ada Abu Hurairah nggak lihat sendiri dia minum, tidak bisa kata Umar. Dan cukup saksinya. Nah, akhirnya kalau kamu tidak percaya, coba kamu tanya saja ke istrinya Qudamah. Ini istrinya Qudamah dipanggil. Benar itu suamimu mabuk? Benar. Nah ini dapat persaksian tambahan. Akhirnya Qudamah dipanggil. Kamu benar mabuk? Iya. Ada lengkap. Begitu lengkap, kalau begitu kamu hukum. Kamu harus dihukum. Dihad, kata Umar. Tidak bisa, kata Qudamah. Aku tidak bisa dihad. Kenapa?
Ya karena menurut Al-Quran aku tidak bisa dihad. Loh kok tidak bisa dihad gimana? Karena di Al-Quran itu disebutkan di surah Al-Maidah itu, laisa 'alal ladina amanu wa 'amilus sholihati junahun. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh fima ta'imu, karena memakan makanan yang telah mereka makan, idza mattaqau, apabila mereka bertakwa, wa amanu, dan beriman, wa amilus sholihat, dan mengerjakan amalan-amalan soleh, tsumma taqau wa amanu, tsumma taqau wa ahsanu, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, wa ma yuhibbul muhsinin, kemudian mereka tetap juga, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Tuh kan, tidak ada dosanya kata Haji Qudamah ini Al-Maidah ini bunyinya begitu. Nah, maka Umar bingung. Waduh. Jadi berdebatnya dengan dalil. Ini pakai dalil, dalilnya Quran juga. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan. Tidak ada dosa. Kenapa? Loh, saya kan bertakwa dan beriman, kata si ini, kata si Qudamah. Saya juga beramal soleh. Makanya kalau saya pernah berguru, saya kan kadang-kadang debat di depan, kadang sama istri bertamu gitu kan, saya kadang debat sama istri gitu. Nah debatnya itu nyebut ayat Quran atau hadis, sampai teman saya itu, emang kalian kalau bertengkar mesti pakai dalil ya kan? Bertengkar mesti pakai dalil. Nah ini para sahabat kan levelnya jauh di atas kita ya kan, mereka hafal Quran. Nah kemudian Umar bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, bagaimana perkara Qudamah ini, dia tidak mau dihad. Alasannya adalah firman Allah, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus sholihat. Terus kata Abdullah bin Abbas, ayat itu berkaitan dengan orang-orang yang dahulunya melakukan itu, yang dahulunya pemabuk, yang dahulunya penjudi, yang dahulunya makan riba, yang dahulu itu sekarang tidak boleh lagi. Nah kalau yang sekarang berlaku itu kata Abdullah bin Abbas adalah Al-Maidah ayat 90, yaitu 3 ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini sudah benar nih, nafas benar nih kata Umar. Akhirnya dihad itu si Qudamah. Dihukum juga. Jadi mau hukum satu orang aja, ruwetnya kayak gitu ya kan. Padahal jelas dia mampu. Tapi tetap butuh ada saksi. Saksinya harus minimal 2 orang. Karena itu, Bapak sekalian, termasuk dalam kasus seperti perzinahan, itu tidak mudah. Menghukum rajam orang zina itu tidak mudah. Karena saksinya minimal 4 orang itu harus tahu betul perzinahan itu. Kalau dia menduga saja, tidak bisa. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan wal khamisatu annal alatallahi alaiha in kana minal katibin. Alaihi in kana minal katibin. Kalau sampai dia tidak bisa menghadirkan, gimana sih bunyinya ayatnya itu ya? Kalau sampai dia tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, maka yang tidak bisa menghadirkan saksi ini yang dihukum. Jadi tidak gampang orang mengadukan orang berzina. Anda melihat orang berzina sendirian, jangan coba-coba ngadu. Anda yang dihukum.
Karena untuk mengadukan itu butuh 4 orang saksi. 4 orang saksi baru 4 orang, 4-4-nya harus ngelihat. Kalau 3 ngaku ngelihat, yang 1 enggak, ya yang 3 yang dihukum. Karena saking beratnya perkara ini. Jadi begitu dalam Islam itu. Saking menjaganya, gitu ya. Saking menjaganya. Ya, itu cerita tentang Qudamah tadi. Padahal Qudamah ini familinya khalifah, ya, tetap dihukum sama Umar asal ada saksi. Dan zaman sekarang enggak ada saksi, enggak ada apa. Orang nyebar berita aja. Ini begini. Iya kalau enggak, tuntut nanti di akhirat. Baik, ada lagi yang lain yang nanya, silakan. Coba ini terkait dengan tarikh Islam juga. Sebutlah misalnya kita sebut Sayyidina Ali dan juga mungkin tokoh-tokoh muda yang lain yang hidup masa Rasulullah, yang dalam literatur maupun beberapa penjelasan tarikh Islam, tokoh-tokoh muda ini sangat mewarnai dalam perjuangan Rasulullah. Nah, terkait dengan apa yang kita bahas tentang tarikh Islam ini, saya mungkin ada arahan dari antum ataupun penjelasan bagaimana membangun kesadaran keagamaan di kalangan para remaja. Ya tentu saja kita menarik tarikh tadi ya, yang seperti Sayyidina Ali dan juga tokoh-tokoh muda yang lain yang ternyata di masa Rasulullah itu sangat mewarnai kehidupan perjuangan Rasulullah. Kenapa? Kalau kita kaitkan pada masa era-era yang sekarang ini, banyak sekali kemerosotan moralitas di kalangan remaja kita. Ya taruhlah, ya ini bagian juga dari tarbiyatul aulad ya, kita kembali kepada lingkungan sekitar kita, lingkungan keluarga. Terasa kita berat sekali untuk membangun kesadaran keagamaan di kalangan remaja kita ini. Makanya kadang-kadang kita juga terus berpikir bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana menghidupkan forum-forum kajian keagamaan oleh para remaja, sehingga mereka adalah generasi-generasi muda pelanjut kita itu, sebagaimana tarikh Islam yang menjelaskan tentang tokoh-tokoh muda kita yang begitu mewarnai perjuangan Rasulullah, Ustaz. Mungkin ya ini mungkin tidak harus sekarang, jadi mungkin nanti di penjelasan berikutnya, tetapi secara garis besar mungkin ada penjelasan dari antum tentang bagaimana membangun kesadaran keagamaan pada kalangan remaja kita. Ya, terima kasih. Ya, baik. Memang ini di masa-masa sekarang ini adalah hal yang sangat berat ya. Karena saingan kita itu menggoda para remaja itu tiap detik. Kadang sarananya kita sendiri yang ngasih. Ya, ini melalui gadget, internet. Karena hal yang dilarang oleh agama itu banyak yang menarik. Ya. Makanya Bang Haji Umar Irama itu kan gitu. Mengapa yang enak-enak yang diharamkan, yang asik-asik yang dilarang gitu kan. Ya. Itulah ujian memang bagi umat ini, ya. Nah, karena itu kalau saya memberi saran, kalau ya yang langkah yang kalau saya pilih itu ya anak saya tidak mau saya kirim ke pesantren. Karena kalau tidak saya khawatir ketemu dengan lingkungan yang berat seperti itu. Di pesantren aja masih berat perjuangannya, apalagi di lingkungan biasa. Jadi ajakan kepada hal yang tidak baik itu jauh lebih menarik bagi anak remaja daripada ke masjid.
atau ke majelis taklim. Ya, ajarkan ke hal yang, karena itu banyak ulama di akhir zaman ini dia memilih menggunakan pendekatan mahabbah, misalnya melalui kegiatan yang seperti bentuk-bentuk kegiatan maulid gitu ya, bentuk kegiatan halaqah yang dengan ulama itu, yang sifatnya itu membangun kecintaan, mahabbah. Ya, jadi gampangannya itu yang penting cinta dulu, tumbuh mahabbah dulu, nanti datang taufik. Ya, mahabbah datang, maka taufik akan datang. Ya, walaupun mahabbah ini bukan istrinya Taufik ya. Jadi mahabbah itu nanti akan mendatangkan taufik. Nah, ketika taufik ini datang, baru di situ nilai dan pelajaran dimasukkan. Kalau kita mulainya dari materi-materi yang berat, susah masuk itu, susah. Apalagi orang suruh mikir konstruksi hukum seperti yang kita bahas tadi gitu ya. Kadang ya, ngapain mikir kayak gitu? Kadang nggak mau anak muda itu ya. Tapi kalau diajak, ayo kita sholawatan gitu kan, senang. Nanti timbul cintanya kepada Rasulullah. Kemudian baru dia mencari sendiri. Setelah itu dikasih. Nah, itulah jalan yang banyak ditempuh oleh para habaib. Ya. Nah, jadi dia akan diajari kitab hukum setelah tumbuhnya mahabbah. Makanya di awal-awal kadang dia semangat, tapi kadang-kadang lucu. Nah, lucunya itu apa? Bacanya semangat tapi salah semua. Tapi tidak apa-apa, karena itu dalam rangka menumbuhkan mahabbah. Nanti dibetulkan di tengah jalan, gitu kan? Ya, semangat tinggi, harus silakan tampil, silakan ngomong, silakan ini, baru nanti ditanamkan pengetahuan. Dan ilmu itu ketika timbul cinta, ilmu itu lebih mudah masuk, lebih cepat masuknya. Nah, itu metode yang bisa dipakai. Tapi kadang-kadang menuju ke yang mahabbah itu aja sudah berat, apalagi tidak punya sarananya. Nah, itu yang makanya kita mungkin perlu membangun sarana-sarana seperti itu. Misalnya menyiapkan hadrohnya, alatnya gitu ya. Kemudian memberikan anggaran untuk kegiatannya, menyiapkan panggungnya, sehingga orang datang dan bisa cinta, timbul kesenangan. Nah, itu bisa dimasukkan pelan-pelan ilmunya di sana. Gitu ringkasnya. Saya rasa begitu hari ini, semoga bermanfaat. Kita akan melanjutkan kajian di sesi berikutnya menuju ke Ummu Salamah nanti ya. Dari Ummu Salamah nanti baru kita menuju ke peristiwa setelah perang Ahzab ya. Dan kita sudah mengenal istri Nabi berapa tadi? Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah. Atau kita lengkapi saja ya. Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, dan Zainab binti Khuzaimah. Nah, kemudian kita nanti akan bahas Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah ini siapa, nama lengkapnya, binti siapa, dan seterusnya. Nanti setelah itu kita bahas Zainab binti Jahaz. Setelah itu baru menuju ke peristiwa setelah Ahzab. Nanti ada istri Nabi yang kesekian lagi. Dan semua ada alasan pernikahannya. Ya. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakan thayyiban. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin,
وجملنا بالتقوى أكرم السلام والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.